Halo semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Devinalita. Gimana nih, udah kangen belum sama aku? Sorry banget ya, 2 minggu ini belum sempat konten karena hektik ngurusin ini itu. So, jadi hari ini kita bakal lanjut lagi buat bikin Quran journaling bareng-bareng. Seperti biasa, buat kalian yang mau ikutan ngejurnal, kalian bisa langsung siapin alat tulisnya dan juga referensinya. Hari ini kita bakalan tadabbur Quran Surah Al-Kahfi ayat 65 dan 66. Karena kemarin ada yang request sama aku buat dibacain juga ayatnya, jadi ya, aku bakal bacain buat kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Yang artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Nah, jadi kisah ini itu bermula ketika Nabi Musa berkhutbah di depan kaumnya, yaitu Bani Israel, kemudian bertanya, siapakah orang yang paling alim gitu ya. Nah, alim di sini itu adalah berilmu. Kemudian tidak ada seorang pun dari mereka yang menjawab, dan Nabi Musa berkata, "Akulah yang paling alim." Maka Allah menegurnya karena dia tidak menisbatkan ilmu itu kepada Allah, dan Allah menurunkan wahyu kepadanya, "Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang tinggal di tempat bertemunya dua lautan. Dia lebih alim daripada kamu." Kemudian Nabi Musa tuh bertanya gitu sama Allah, "Wahai Tuhanku, bagaimana caranya agar aku bertemu dengan hambamu ini?" gitu. Terus Allah berfirman, "Bawalah beserta kamu ikan dan letakkan ikan itu dalam wadah. Ketika kamu kehilangan ikan itu, maka disitulah dia berada," gitu. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Musa itu mengarungi lautan mencari Nabi Khidir itu bersama muridnya yang bernama Yusha. Hingga di suatu saat ikannya itu sudah lompat ke laut, namun Yusha itu lupa gitu kalau ikannya tuh udah lompat ke laut. Dan kemudian mereka itu melewati tempat itu begitu saja. Selang beberapa hari, sekitar 2 hari gitu ya, Yusha tuh baru ingat kalau ikannya tuh udah hilang gitu. Kemudian mereka balik lagi ke tempat asalnya hingga Nabi Musa kemudian bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, para ulama itu sepakat bahwa Nabi Musa itu lebih utama daripada Nabi Khidir karena Nabi Musa termasuk dalam barisan Nabi Ulul Azmi gitu, atau Nabi yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Uniknya di sini walaupun Nabi Musa itu memiliki kedudukan yang tinggi, terhormat gitu, itu semua tuh tidak menghalangi Nabi Musa untuk mencari ilmu, bahkan sampai mengarungi lautan hanya untuk berilmu kepada Nabi Khidir yang tidak lebih utama daripada beliau. Dan ketika menuntut ilmu, Nabi Musa tidak memposisikan dirinya lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Nabi Musa itu memposisikan dirinya sebagai murid dan Nabi Khidir sebagai guru yang sangat dia hormati. Dari sini kita belajar bahwa kita tuh gak perlu malu untuk menuntut ilmu kendati sama orang yang kita anggap masih di bawah kita. Entah itu dari segi jabatan, finansial, ataupun dari segi usia. Karena ilmu Allah itu luas banget cuy, kita bisa belajar dari siapapun juga, terlepas dari berapapun usianya dan apapun jabatannya. Kalau dari quotes yang sering kita dengar nih, dengarkanlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Dengan begitu, kita akan lebih fokus terhadap ilmunya, bukan terhadap personalnya. Lalu kalau kita perhatikan, Nabi Musa itu sampai berjalan berhari-hari mengarungi lautan gitu ya, cuma untuk bertemu dengan gurunya, Nabi Khidir. Kemudian juga ulama salaf terdahulu harus menempuh perjalanan yang jauh untuk berguru gitu ya, dan harus berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain. Sebegitunya loh effort mereka untuk mencari ilmu. Terus apa kabar nih sama diri kita yang sudah dimudahkan dengan adanya Zoom meeting, Google Meet, streaming YouTube, dan lain sebagainya. Dan kita udah nggak perlu jalan jauh lagi buat cari ilmu. Dengan segala kemudahan yang sudah Allah berikan buat kita saat ini, lantas hal apa yang membuat kita malas untuk menuntut ilmu?
Nah, mungkin itu adalah satu hal yang menjadi PR bagi kita semua gitu untuk mengoreksi lagi diri kita. Sebenarnya apa sih yang bikin kita males? Apa sih yang bikin kita agak mau menuntut ilmu bahkan setelah Allah beri kemudahan? Sekelas Nabi Musa loh, Nabi Ulul Azmi masih menuntut ilmu. Lalu siapa kita gitu yang gak mau belajar? Ya, mungkin itu aja untuk tadabbur hari ini. Semoga bisa menjadi bahan renungan kita bersama agar kita tuh bisa lebih semangat buat belajar. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.